Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Oke, siap memuji Tuhan. Kita menikmati hadirat Tuhan. Karena kita hidup karena percaya kita kepada Tuhan. Segala anugerah yang kita nikmati datangnya daripada Tuhan. Dia yang memberikan yang terbaik buat kita. Mari kita berdoa sebelum kita menikmati hadiratnya lebih lagi. Terima kasih Yesus Tuhan. Kesempatan yang indah buat kami pada saat ini, untuk kami bisa memuliakan nama-Mu, untuk kami bisa menikmati hadirat-Mu Tuhan. Buka hati kami bisa menikmati hadirat-Mu. Hadirlah dalam hidup kami, hadirlah di tempat ini Tuhan. Dan kami mau memuji, memuliakan nama-Mu dengan leluasa. Dan ada sukacita yang luar biasa yang meluap dari hati kami Tuhan. Saat kami menyembah Engkau, saat kami memuji Engkau Tuhan. Biarkan kami sungguh menikmati hadirat-Mu Yesus Tuhan. Dan kami mendapatkan kekuatan yang baru, mendapatkan pengertian yang baru, mendapatkan rema yang baru pada saat pagi hari ini Tuhan. Dan kami sungguh merasa diberkati di dalam Engkau Tuhan. Karena ketaatan kami merasa diberkati. Karena ketaatan kami bisa menikmati Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus Tuhan. Sebab Engkau baik.
jiwa yang harum di hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu saat pagi hari ini. Beracarlah pada saat ibadah pagi hari ini di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Masih bangkit berdiri, kita akan katakan bahwa di dalam Yesus semuanya akan beres. Beres kabeh. Bersorak-sorai orang
persembahan. Sebelumnya Bu Pardi, saya minta berdoa untuk persembahan. Tuhan selalu baru ya Tuhan, setiap hari Bapa. Kupasrahkan ya Tuhan seluruh sidang jemaat di tempat ini Bapa. Biarlah Tuhan sendiri yang melawat kami ya Tuhan, yang memimpin kami, yang menuntun kami Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu ya Tuhan siap sedia ya Tuhan untuk mempersembahkan ya Tuhan segala sesuatu kepada-Mu Bapa. Kami percaya kepada Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan, dan kami percaya persembahan ini ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, lawat ya Tuhan hati kami ya Tuhan, buka mata hati kami Bapa. Biarlah kami mempersembahkan ini dengan tulus ya Bapa. Biar persembahan ini benar-benar menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita. Dalam segala keadaan kita mau berserah kepada Tuhan, karena Dia satu-satunya Allah kita. Dalam segala keadaan
Kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, itu karena anugerah dan kasih Tuhan. Bersyukur buat kesempatan kami boleh ada berhimpun bersama di tempat ini, menaikkan pujian dan syukur kami. Biar pujian pengagungan kami menyenangkan hati Tuhan, dan tiba saatnya kami akan bersama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami buka hati Tuhan, Roh Kudus yang terus berkarya dalam kehidupan setiap kami, supaya kebenaran yang disampaikan itu tertanam di hati kami, dan Kau mampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Baik, kita akan terima firman Tuhan. Kita membuka dalam Yohanes pasal 3. Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-1 sampai dengan 21. Tetapi saudara jangan khawatir, kita tidak akan membaca semua. Ya, kita akan membaca ayat 1 sampai dengan 6 saja, menjadi landasan perenungan firman Tuhan malam hari ini. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan 6. Kita akan membaca bergantian saya dan saudara. Ayat pertama Bapak Ibu Saudara, ayat kedua, demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-6. Sudah ketemu, katakan amin. Amin. Baik, kita akan membaca Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan 6. Judul berikutnya percakapan dengan Nikodemus. Begini bunyi firman Tuhan ayat pertama. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. 2. Datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. 6 bersama-sama, 2, 3. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia yang membaca firman Tuhan, merenungkan dalam hati dan menjadi pelaku firman dalam hidupnya sehari-hari. Nah saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam Alkitab kita banyak menjumpai seseorang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi.
Dan saudara, perjumpaan itu selalu membawa dampak bagi kehidupan rohaninya. Maka saudara, saya mencoba untuk memberikan tema khotbah-khotbah saya akhir bulan ini, akhir tahun ini, bagaimana seorang berjumpa dengan Yesus dan hidupnya diubahkan. Minggu lalu saudara, ada seorang perempuan yang kedapatan berzinah dihadapkan kepada Yesus. Ternyata perjumpaannya itu justru memerdekakan dia dari belenggu dosa. Ada banyak perjumpaan-perjumpaan yang lain, perempuan Samaria yang berjumpa dengan Yesus di mata air, di sumur, dan hidupnya diubahkan. Ada 2 orang murid yang dalam satu perjalanan ke Emmaus berjumpa dengan Yesus, meskipun pada awalnya dia tidak mengerti, tetapi kemudian dia dicelikan. Nah, hari ini Yohanes pasal 3 menceritakan satu perjumpaan Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Nikodemus ini bukan orang sembarangan, saudara. Dia adalah orang Farisi, disebutkan tadi pemimpin agama. Pemimpin agama Yahudi. Saudara, yang namanya pemimpin agama tentunya ia memiliki satu pengetahuan yang baik tentang agama. Dia disebutkan pemimpin, artinya dia punya kedudukan. Dan saya percaya dia juga punya reputasi yang baik di kalangan orang Yahudi. Kehidupan agamanya sudah pasti baik karena pemimpin agama, saudara. Namun saudara, di tengah semua yang dia miliki, yang dia sandang itu, ya saudara, Nikodemus kemudian mencari Yesus. Datang pada malam hari disebutkan. Tidak disebutkan secara spesifik alasannya apa di Alkitab, tetapi kemungkinan karena mungkin dia takut atau malu dilihat orang, mungkin dia takut juga nanti reputasinya sebagai pemimpin agama terganggu. Ya, tetapi saudara, satu hal, percakapan antara Nikodemus dan Yesus malam itu memberikan satu pelajaran, bahwa perjumpaan dengan Kristus bukan hanya sekedar membuat kita itu tahu tentang Tuhan, tetapi mengubahkan siapa kita dan bagaimana kita harus hidup. Nah, hari ini saya akan cepat sampaikan 3 hal. Perjumpaan dengan Yesus itu akan membongkar keadaan hati kita. Perjumpaan dengan Yesus akan memberikan kepada kita satu kehidupan yang baru, dan perjumpaan dengan Yesus akan mengubahkan arah hidup kita, saudara. Yang pertama, perjumpaan dengan Yesus itu akan membongkar keadaan hati kita yang sesungguhnya. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan 2 adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Saya perhatikan, Nikodemus ini disebutkan pemimpin agama Yahudi. Seorang Farisi, pemimpin agama. Artinya dia sangat memahami yang namanya hukum Taurat. Dia mengenal kitab suci, saudara. Pemimpin agama pasti tahu dengan kitab sucinya. Ia menjalankan kehidupan agamanya dengan baik. Ia memiliki posisi sebagai pemimpin. Nah, secara manusia, saudara, Nikodemus ini adalah orang yang sangat baik. Tetapi ternyata, saudara, pengetahuan agama, perbuatan baik itu tidak cukup ketika kita bawa datang kepada Tuhan. Yesus tidak hanya ingin kita mengetahui banyak hal tentang Tuhan, tetapi Yesus ingin supaya kita mengalami yang namanya satu kehidupan yang baru melalui pekerjaan Roh Kudus. Saudara, seseorang bisa sangat dekat dengan hal-hal yang rohani, tetapi saudara, ketika itu tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak ada juga perubahan rohani dalam hidupnya. Kita bisa rajin ke gereja, saudara. Kita bisa hafal mungkin ayat atau firman Tuhan, kita ngerti, ya. Kita mungkin bisa terlibat juga dalam pelayanan, kita bisa menyanyi lagu-lagu rohani dengan baik, dengan merdu. Tetapi saudara, kalau
kita tidak diubahkan Tuhan, tidak mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, itu tidak akan mengubahkan hidup kita. Kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan gerejawi, saudara. Namun pertanyaannya, apakah hidup kita ini sudah benar-benar diubahkan Tuhan atau belum? Nah, saudara, Nikodemus ini punya pengetahuan. Ya makanya dia berkata, kami tahu. Ya ayat 2 tadi berkata, kami tahu Engkau datang dari Allah. Tidak ada hal yang tidak ada orang yang disertai Tuhan kalau mampu melakukan mujizat-mujizat seperti yang kau lakukan. Misalnya begitu, saudara. Tetapi kemudian Yesus tidak menanggapi tentang mujizat yang dibicarakan oleh Nikodemus. Yesus langsung menanggapi yang namanya kebutuhan terdalam dari manusia. Makanya ayat 3 berkata, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Seolah Tuhan itu berkata begini, Nikodemus, masalahmu itu bukan masalah pengetahuan. Kalau soal pengetahuan agama, oke lah. Bukan masalah kebaikan, bukan masalah agamamu, bukan karena kamu kurang pengalaman, itu bukan masalahmu. Tetapi satu hal yang kau perlukan, Nikodemus, adalah satu kehidupan yang baru. Saudara, inilah fungsi perjumpaan dengan Yesus. Jadi saudara, Yesus tidak hanya datang untuk membuat kita itu sekedar lebih nyaman, tetapi Yesus datang untuk mengubahkan hati kita. Amin. Nah saudara, kadang kita ingin datang kepada Tuhan itu supaya Tuhan memperbaiki keadaan kita, merubah keadaan kita. Tetapi saudara, Tuhan itu pengen merubah sesuatu yang lebih penting, kondisi hati kita, saudara, bukan hanya sekedar keadaan. Tuhan ingin memperbaiki hati kita. Nah saudara, seberapa sering kita seringkali minta Tuhan, Tuhan ubahkan suamiku, ubahkan istriku, ubahkan anakku, Tuhan ubahkan pekerjaanku, ubahkan keadaan ekonomiku, ubahkan lingkunganku Tuhan, orang-orang di sekitarku ini. Tetapi saudara, dalam perjumpaan dengan kita, seringkali Tuhan itu terlebih dahulu ingin mengubah hati kita daripada mengubah keadaannya. Nah saudara, disebutkan tadi Nikodemus datang pada waktu malam. Saudara, tidak dijelaskan dengan pasti alasannya apa di dalam Alkitab. Ya penafsiran mungkin karena dia takut, mungkin karena dia malu, karena dia adalah seorang Farisi, pemimpin agama, saudara. Karena di hadapan orang-orang Yahudi dia punya reputasi yang baik. Ya. Dia dikenal mengerti Taurat, mengerti agama, punya kedudukan, saudara. Namun satu hal yang jelas, dia datang pada waktu malam. Artinya apa? Ketika suasananya sunyi, ketika kemungkinan besar tidak banyak orang yang tahu dia datang kepada Yesus. Nah saudara, seringkali itu yang kita lakukan. Ada sesuatu yang kita sembunyikan dari orang lain. Kita di luar bisa terlihat baik, tetapi di dalam hati ternyata ada pergumulan yang tidak diketahui orang yang kita sembunyikan. Kita mungkin bisa senyum di hadapan orang, saudara. Hari ini kita bisa datang ibadah, kita bisa nyanyi muji Tuhan. Tetapi ternyata ada bagian dari hidup kita yang mungkin tidak diketahui siapapun. Ada kekhawatiran yang kita sembunyikan, ada ketakutan yang tidak pernah kita ceritakan kepada orang. Ada dosa yang mungkin belum kita selesaikan sampai hari ini. Ada luka hati, kepahitan yang masih kita simpan, yang belum kita bereskan. Ada kekecewaan, saudara, yang belum kita serahkan kepada Tuhan. Kita sembunyikan dari orang. Ada pergumulan-pergumulan yang orang tidak tahu. Dan kita pengen supaya orang tidak tahu. Kita bisa pakai pakaian yang rapi di hadapan manusia, saudara. Tetapi kadang kondisi hati kita siapa yang tahu? Kita bisa pakai jubah keagamaan di hadapan orang, ya, tetapi jubah keagamaan ini tidak bisa menutupi hati kita di hadapan Tuhan.
Nah saudara, perjumpaan dengan Yesus adalah perjumpaan dengan kebenaran. Saudara. Ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, kita tidak dapat lagi bersembunyi di balik penampilan. Saudara. Kita tidak dapat bersembunyi di balik status sosial kita. Kita tidak bisa bersembunyi di balik pelayanan kita, pengetahuan agama kita, reputasi kita yang mungkin baik selama ini. Saudara, Yesus tidak hanya melihat apa yang dilihat manusia, yang kelihatan secara jasmani dan fisik, tetapi Yesus melihat hati. Maka Yesus ingin mengubahkan hati kita, membongkar keadaan hati kita. Saudara, di hadapan Yesus kita tidak bisa berpura-pura. Yesus tahu keadaan kita yang sesungguhnya. Dan berita baiknya, dia tidak menolak kita, saudara. Apapun keadaan kita ketika kita datang kepada Tuhan, dia tidak menolak kita. Amin. Dia tahu dosa kita, saudara. Dan dia menawarkan yang namanya pengampunan kepada kita. Dia tahu kita ini punya luka mungkin, dan Tuhan menawarkan yang namanya pemulihan. Dia tahu seberapa besar kekuatan kita. Kita mungkin takut, kita mungkin khawatir, dan dia, Tuhan, menawarkan pengharapan kepada kita. Saudara, dia tahu keadaan hati kita. Tetapi saudara, dia juga mau menerima kita apa adanya dan memulihkan keadaan kita. Amin. Nah, saudara, itu yang bagian pertama. Jadi Yesus pengen mengubahkan hati kita. Maka ketika berjumpa dengan Tuhan, perjumpaan yang benar, ketika kita sungguh-sungguh rindu ketemu dengan Tuhan, itu pasti membongkar keadaan hati kita yang sesungguhnya. Yang kedua, perjumpaan dengan Yesus itu akan membawa kepada kita satu kehidupan yang baru. Ayat yang ketiga berkata begini, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dan kalau kita membaca nanti keterangan-keterangan di ayat berikutnya, Nikodemus ini bingung, saudara. Akan perkataan Yesus dia bingung. Bagaimana mungkin seorang bisa dilahirkan, kan sudah tua. Masa dilahirkan kembali, masa masuk kembali ke rahim ibunya. Saudara, Nikodemus memahami ini secara jasmani, secara fisik. Membayangkan kelahiran secara fisik, tetapi Yesus sedang berbicara tentang hal-hal yang rohani, saudara. Makanya Yesus dalam pasal yang ketiga, yang kelima menjelaskan bahwa sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Saudara, ada perkataan air dan roh. Ketika kita mendengar istilah air dan roh, kebanyakan orang dan sebagian orang langsung menghubungkan dengan baptisan. Saudara, baptisan memang perlu, sesuatu tanda yang penting dalam kehidupan orang percaya, satu deklarasi bahwa orang ini atau kita yang dibaptis akan hidup baru. Namun saudara, dalam konteks Yohanes pasal 3, penekanannya bukan pada baptisan, tetapi pada pentahiran dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Allah. Air ini menggambarkan pentahiran. Roh menunjukkan kepada karya Roh Kudus yang memberikan kepada kita satu kehidupan yang baru. Jadi saudara, jangan sampai kita memahami lahir baru itu hanya sebagai satu ritual baptisan, ritual agamawi secara lahiriah. Saudara, seorang bisa dibaptis, tetapi saudara, saya mau katakan baptisan tidak menyelamatkan. Makanya ketika Nikodemus, ketika Tuhan Yesus bicara kepada Nikodemus tentang air dan roh, ini tidak spesifik mengarah ke baptisan. Ya, karena baptisan tidak menyelamatkan. Banyak orang yang dibaptis tetapi murtad. Saya punya banyak teman-teman saya sebaya dengan saya. Beberapa orang dibaptis bareng dengan saya dan hari ini mereka sudah tidak ikut Yesus. Maka artinya baptisan tidak menyelamatkan.
Yang menyelamatkannya adalah karya Allah di dalam Kristus, saudara, yang kita terima melalui iman. Amin. Dan Roh Kudus yang menghidupkan manusia ini secara rohani. Saudara, ayat ini sebenarnya dikutip dari Yehezkiel. Ya, Tuhan Yesus mengutip dari Yehezkiel pasal 36, saudara. Ayat 25 sampai dengan 27. Di situ ada air dan roh. Dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 25, Tuhan berkata, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari segala berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Jadi saudara, ini adalah satu gambaran tentang pentahiran. Saudara, kenapa manusia perlu ditahirkan? Karena manusia sudah najis oleh dosa. Kita, saya dan saudara sudah najis oleh dosa, tercemar oleh dosa. Dosa ini yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Dosa membuat akhirnya manusia tidak layak berdiri di hadapan Allah yang kudus. Nah, ketika Yesus berkata seorang harus dilahirkan dari air, kita melihat gambaran tentang kebutuhan manusia untuk ditahirkan dari dosa, disucikan dari dosa. Nah, saudara, kita itu bukan hanya membutuhkan perubahan perilaku, saudara. Bukan hanya membutuhkan perubahan kebiasaan, tetapi kita itu memerlukan yang namanya pembersihan hati. Saudara, kita bisa ganti pakaian kita tetapi tidak bisa membersihkan hati kita. Kita bisa bangun reputasi kita dengan baik tetapi itu tidak menghapus dosa kita. Kita bisa melakukan banyak perbuatan baik, tetapi perbuatan baik ini tidak bisa menghapus dosa kita. Yang kita butuhkan adalah Allah sendiri yang mentahirkan kita. Amin. Yang menyucikan kita. Dan yang kedua ada roh, ada air dan roh. Roh ini bicara tentang pembaharuan. Pembaharuan kehidupan. Yehezkiel pasal yang ke-36 tadi, ayat 26 sampai dengan 27 memberikan satu penjelasan kepada kita. Kamu akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala yang ketetapanku. Jadi saudara, Tuhan berkata, aku memberikan kepadamu hati yang baru, aku memberikan kepadamu roh yang baru. Jadi saudara, keselamatan bukan hanya soal pengampunan kita di masa lalu, tetapi juga pembaharuan kehidupan kita hari ini dan masa datang. Saudara, Allah tidak hanya ingin membersihkan dosa kita di masa lalu, tetapi Tuhan juga ingin memberikan kepada kita satu kehidupan yang baru melalui apa? Karya Roh Kudus. Jadi ketika Yesus berkata dilahirkan dari air dan roh, ya kita bisa melihat hubungannya dengan Yehezkiel ini, saudara. Air itu bicara pentahiran, disucikan, dan roh itu bicara pembaharuan. Jadi manusia yang berdosa ini perlu ditahirkan, dan manusia yang sudah mati secara rohani perlu dihidupkan kembali. Jadi saudara, ini bukan hanya sekedar perubahan eksternal atau perubahan luar. Ya, luarnya baik, bukan hanya itu, saudara. Jadi lahir baru bukan hanya sekedar menjadi orang yang sedikit lebih baik, bukan. Mungkin kita berkata dulu saya ini suka marah-marah, Pak. Sekarang ya sedikit lebih sabar. Ya, dulu saya kalau doa itu paling ya seminggu sekali, Pak. Sekarang ya minimal saya 2 kali seminggu. Sedikit lebih baik, bukan itu, saudara. Sudah, perubahan perilaku ini baik, tetapi Yesus berbicara mengenai sesuatu yang lebih dalam dari itu. Kelahiran baru adalah pekerjaan Roh Kudus yang memberikan kehidupan rohani yang baru kepada kita, saudara. Allah mengerjakan sesuatu yang baru dalam diri kita. Hati yang keras dilembutkan Tuhan. Amin. Itu sesuatu yang baru. Dulu jauh sama Tuhan, sekarang dekat dengan Tuhan. Dulu kita mungkin suka cinta dosa, sekarang benci dosa.
Ini sesuatu yang baru. Saudara. Hidup kita mungkin dulu berpusat kepada diri sendiri, tetapi sekarang kita diarahkan kepada Kristus. Maka saudara, pertanyaannya bukan apakah saya sudah mengalami ritual baptisan, bukan itu. Tetapi apakah hidup kita itu sudah dibaharui oleh karya Roh Kudus. Bagian ketiga, saya cepat ya, saudara, karena hari ini ada penyerahan anak. Ada beberapa hal yang saya lompat, saudara. Bagian ketiga, perjumpaan dengan Yesus itu akan mengubahkan arah dan tujuan hidup kita. Saudaraku dikasih Tuhan, setelah berjumpa dengan Yesus, perjumpaan Nikodemus dengan Yesus menemukan sesuatu yang menarik dalam Injil Yohanes. Kita akan menemukan kehidupan yang berbeda dari kehidupan Nikodemus di kehidupan yang selanjutnya. Kalau di ayat yang di pasal yang ketiga ini Nikodemus itu diam-diam datang kepada Yesus. Nanti muncul kembali di ayat di pasal yang ke-7, Yohanes pasal 7, saudara. Ayat 50, 51 nanti akan memberikan penjelasan. Ya, waktu itu Tuhan Yesus sedang dihakimi oleh orang-orang Farisi. Kemudian Nikodemus ada di situ dan dia memberikan satu pembelaan kepada Yesus, kepada orang-orang Farisi ini yang akan menghakimi Yesus. Nanti muncul kembali, ditulis kembali dalam Yohanes pasal 19. Ini peristiwa ketika Yesus sudah mati disalibkan. Ya, setelah kematian Yesus, Nikodemus itu datang di bawah salib Yesus bersama dengan Yusuf dari Arimatea. Nah, dia membuat campuran mur gaharu untuk apa? Mengurus jenazahnya Yesus. Jadi sudah ada satu perubahan. Dari mulai datang malam-malam dengan diam-diam, dengan takut-takut, kemudian dia mulai bisa tampil, mulai bersuara membela Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mau dihakimi. Dan di bagian terakhir ia berani berdiri di bawah kaki Tuhan, di bawah salib Tuhan ketika Yesus sudah mati di kayu salib. Perjumpaan dengan Yesus mulai mengubah arah hidupnya, saudara. Maka Bapak yang dikasih Tuhan, perjumpaan dengan Kristus tidak hanya berhenti di ruang ibadah sehari ini, bukannya di gereja, saudara. Kita diupakan bukannya di gereja. Kalau kita sungguh-sungguh berjumpa dengan Yesus, perjumpaan itu akan terlihat dalam hidup kita sehari-hari. Katakan amin. Ya di rumah kelihatan, saudara. Yang kerja di tempat kerja juga kelihatan. Dalam cara kita berbicara, dalam kita memperlakukan sesama, ya. Bagi orang tua, perjumpaan dengan Yesus harus terlihat juga bagaimana dia mendidik anaknya. Yang punya usaha bagaimana juga dia nanti menggunakan uangnya akan terlihat di situ. Ketika kita menghadapi konflik bagaimana caranya. Ketika kita diperlakukan jahat oleh orang lain, bagaimana kita menyikapinya, maka perjumpaan dengan Yesus yang sungguh-sungguh akan terlihat di situ. Hidupnya berubah. Arah hidupnya berubah, saudara. Dari hidup untuk diri sendiri beralih kepada hidup untuk Tuhan. Dulu apa yang saya mau, apa yang saya dapat, apa yang menguntungkan saya, apa yang buat saya nyaman, ya. Apa yang membuat saya kemudian dihargai orang. Fokusnya kita, fokusnya diri sendiri. Tetapi setelah berjumpa dengan Kristus dengan benar, pusat hidupnya berubah kepada Tuhan. Maka pertanyaan jadi, apa yang Tuhan kehendaki mau saya lakukan supaya Tuhan disenangkan? Dan ini menjadi tanda bahwa perjumpaan dengan Kristus sungguh-sungguh bisa mengubah arah hidup kita. Amin.
Perjumpaan dengan Kristus yang benar itu juga akan mengubah prioritas kita, saudara. Sebelumnya kita mungkin hanya mengejar kesuksesan semata. Yang penting sukses, yang penting berhasil. Tetapi saudara, ketika berjumpa dengan Yesus dengan benar, kita akan bukan kesuksesan itu dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Mungkin sebelumnya kita hanya mengejar untung, hanya mengejar uang. Tetapi sekarang ketika kita berjumpa dengan Yesus, kita menggunakan berkat itu dengan bertanggung jawab untuk mempermuliakan nama Tuhan. Prioritasnya berubah, saudara. Mungkin sebelumnya kita hidup dalam ketakutan, tetapi setelah kita berjumpa dengan Yesus, maka mulai itu kita hidup dengan percaya. Jadi saudara, perjumpaan dengan Yesus pasti mengubahkan hidup kita, arah hidup kita, tujuan hidup kita. Amin. Saudara, di bagian terakhir ada hal yang sangat penting yang harus kita pahami. Kisah Yohanes pasal 3 bukan hanya sebagai cerita tentang Nikodemus dan kelahiran baru, saudara. Kalau kita hanya melihat cerita tentang Nikodemus, cerita tentang hidup baru, ya, maka kita akan kehilangan pusat dari seluruh percakapan ini. Nanti kita akan melihat Yesus itu membawa kita kepada sesuatu yang lebih dalam. Jadi pusat Yohanes 3 ini bukan Nikodemus, tetapi pusatnya adalah Yesus, saudara. Yesus tidak hanya mengatakan bahwa Nikodemus ini harus lahir baru, ya bukan berhenti di situ. Tetapi Yesus juga menunjukkan bagaimana lahir baru itu terjadi dan bagaimana keselamatan itu bisa terjadi. Yesus membawa Nikodemus dari satu pembicaraan tentang kelahiran baru kepada satu pembicaraan tentang salib. Saya perhatikan ayat yang ke-14 dan 15. Akan bacakan. Yohanes pasal 3 ayat 14 dan 15, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yesus menggunakan gambaran ular yang ditinggikan. Ini kisah dalam Bilangan pasal 21, saudara. Ketika perjalanan bangsa Israel ke Mesir, perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, tengah-tengah perjalanan, bangsa Israel berdosa kepada Tuhan dan kemudian dipakut ular tedung. Banyak yang mati, saudara. Tetapi Tuhan kemudian memerintahkan Musa untuk membuat ular tembaga, dan ular tembaga ini harus ditinggikan. Setiap orang yang dipakut ular dan memandang kepada ular ini yang ditinggikan ini, dia akan tetap hidup. Dalam Bilangan pasal 21. Nah, Yesus mengambil gambaran ini, saudara. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Artinya Yesus sedang berbicara tentang salib. Sebagaimana orang Israel ketika dipakut ular tedung harus memandang kepada ular yang ditinggikan itu supaya dia bisa hidup. Demikian juga manusia yang sudah diracuni oleh dosa. Kita, saya dan saudara yang sudah diracuni dosa harus memandang kepada Kristus supaya kita memperoleh hidup. Amin. Jadi saudara, kelahiran baru itu berhubungan langsung dengan karya Kristus di kayu salib, saudara. Tuhan itu menyediakan jalan keselamatan melalui anaknya. Makanya ayat yang ke-16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengeluarkan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Ini Injilnya, saudara. Jadi kita membutuhkan kelahiran baru. Kenapa? Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, saudara. Tetapi karena Allah mengasihi kita, makanya Dia memberikan anaknya kepada kita. Saudara, Yesus datang hidup dalam ketaatan yang sempurna.
Yesus kemudian mati di kayu salib. Yesus kemudian menanggung dosa kita. Yesus bangkit dari kematian. Dan saudara, melalui iman kepadanya kita menerima satu kehidupan yang baru. Salib adalah pusat perubahan hidup kita. Amin. Jadi saudara, kita ini berubah bukan hanya karena kita dengar khotbah-khotbah yang bagus, saudara. Ya, kita ini berubah bukan hanya karena kita mungkin punya tekad yang kuat. Kita tidak mungkin berubah hanya sekedar kita mengikuti kegiatan-kegiatan gerejawi. Ya, tetapi perubahan sejati terjadi karena Kristus telah mengerjakan keselamatan bagi kita di kayu salib. Maka pandang salib, saudara. Di salib itu Yesus sudah mengambil tempat kita. Dosa kita ditanggungnya, hukuman kita ditanggungnya, dan kebangkitannya menyatakan kemenangan atas dosa dan maut, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini pertanyaannya bukan apakah saya sudah menjadi orang Kristen. Mungkin kita sudah lama jadi orang Kristen, saudara. Bukan apakah kita aktif di gereja, bukan apakah kita aktif pelayanan, ya bukan karena kita aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani. Ya, bukan seberapa tahu kita tentang Alkitab, tentang firman Tuhan. Tetapi pertanyaan yang lebih dalam daripada itu adalah apakah kita sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Kristus yang mengubahkan hidup kita. Saudara, perjumpaan dengan Kristus itu akan membongkar hati kita yang sesungguhnya. Kebutuhan hati kita yang paling dalam itu apa? Perjumpaan dengan Kristus akan memberikan kepada kita satu kehidupan yang baru. Dan perjumpaan dengan Kristus itu pasti akan mengubah arah hidup kita. Maka datang kepada Kristus, saudara. Tuhan Yesus bukan hanya ingin membuat kita sedikit lebih baik, tetapi Dia ingin mengubah hidup kita menjadi hidup yang baru. Maka saudara, kiranya saya berdoa setiap kita hari ini bukan hanya sekedar kita datang di gereja ibadah, tetapi saya rindu kita sungguh-sungguh mengalami perjumpaan saya pribadi dengan Tuhan. Nama saudara, karena perjumpaan dengan Kristus akan mengubahkan kita, saudara. Dan ketika Kristus mengubahkan hidup kita, melalui hidup kita, kita juga bisa mengubahkan keluarga kita. Amin. Kita bisa mengubahkan komunitas kita, kita bisa mengubahkan orang-orang di sekitar kita, saudara. Artinya hidup kita berubah. Kita menjadi saksi Tuhan, sama seperti Nikodemus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, hari ini ada penyerahan anak. Ya, sebelum kita berdoa, saya minta Bapak Hotben dan Ibu Lina bisa maju ke depan bersama anaknya. Dua. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Saudara, Bapak yang dikasihi Tuhan, kita baru saja mendengar bahwa perjumpaan dengan Kristus itu adalah perjumpaan yang mengubah. Yesus tidak hanya ingin mengubah keadaan kita dari luar, saudara, kelihatan lebih baik sedikit, bukan. Tetapi Dia ingin mengubah hati kita. Ia ingin memberikan satu kehidupan yang baru. Dia ingin mengubah arah hidup kita. Prioritas hidup kita ingin dirubah Tuhan. Dan saudara, perubahan yang dikerjakan dalam Kristus itu tidak hanya berhenti pada diri kita sendiri. Perubahan itu seharusnya juga terlihat di dalam keluarga, saudara. Khususnya sebagai orang tua juga terlibat juga mengerti panggilan sebagai orang tua. Maka saudara, pada hari ini, pada kesempatan ini ada satu momen yang indah dan penting, ya. Ada penyerahan anak. Dan melalui penyerahan anak ini, saudara,
Saya berharap orang tua di sini mengakui dan mengimani, mengiyakan bahwa anak ini adalah anugerah Tuhan. Amin. Sudah berapa lama Pak bergumul? Berapa lama bergumul untuk anak ini? 7 tahun. Wah, 7 tahun sana. 7 tahun. Nah, ini benar-benar anugerah sana. Ini anugerah yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Anak ini milik Tuhan yang dititipkan melalui kedua orang tua ini. Maka saudara, orang tua harus menjalankan tanggung jawabnya, ya, membesarkan anak ini dalam pengenalan dan takut akan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini dalam Markus pasal 10 ayat 13 sampai dengan 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Lalu di bagian terakhir, Yesus memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya dan memberkati mereka. Saya perhatikan Yesus menyambut anak-anak. Maka saudara, saya dan saudara, gereja Tuhan, kita semua dipanggil untuk menyambut, mengasihi, mendoakan, menolong anak-anak ini untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Amin. Tanggung jawab kita sebagai orang tua, saudara. Dan tentunya kepada orang tua yang hari ini menyerahkan anaknya, ini juga satu komitmen iman, ya, supaya anak ini nanti mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup bagi Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Maka penting saudara mengajarkan kebenaran, mengajarkan firman kepadanya. Penting orang tua menjadi teladan hidup, teladan iman bagi anak-anak. Di tengah-tengah kehidupan keluarga, anak harus melihat kasih Kristus di situ. Amin. Jangan sampai berantem saya. Berantem, lempar piring, ya anak-anak mengerti ya. Jadi anak-anak harus melihat kasih Kristus tengah-tengah keluarga. Melalui perkataannya, perkataan orang tua, anak boleh mendengar tentang Tuhan. Melalui teladan orang tua, anak boleh melihat teladan iman, ya. Dan melalui doa-doa yang dinaikkan orang tuanya, anak ini belajar untuk menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Dan yang paling utama saudara, kita berdoa anak ini nanti mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Karena perjumpaan dengan pribadi akan mengubah arah hidupnya untuk Tuhan, saudara. Saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Bapak kita bangkit berdiri, kita akan doakan. Angkat tangan saudara, bangkit berdiri, kita akan doakan bersama-sama. Di hadapan kita saudara ada Bapak Hutben Sianipar dan juga Ibu Lina Sidauro. Betul ya. Dianugerahi seorang putri, Giovanna Arta Sianipar. Kita akan doakan anak ini, saudara, kita serahkan untuk Tuhan. Biar Tuhan bekerja melalui kehidupan anak ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat anugerah yang luar biasa buat keluarga ini. Di hadapan kami Engkau menganugerahkan kepada Bapak Hutben Sianipar, kepada Ibu Lina Sidauro, anak yang manis, anugerah Tuhan setelah sekian lama penantiannya, Giovanna Arta Sianipar.
sudah Engkau berikan bagi keluarga ini menjadi satu anugerah yang indah, yang manis. Hari ini orang tua memberikan satu komitmen untuk menyerahkan anak ini kepada Tuhan. Maka hamba-Mu sebagai wakil daripada Tuhan, kami serahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati dengan tumbuh kembang yang baik, kesehatan, hikmat yang daripada Tuhan, masa depan yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Berkat-berkat terbaik turun atas anak ini. Anak ini akan makin dewasa di dalam Tuhan, dewasa secara jasmani dan juga dewasa secara roh di dalam Tuhan. Makin kuat jasmani dan kuat rohnya di dalam Tuhan. Engkau yang memberkati dengan berkat-berkat terbaik, berkat takut Tuhan, cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, berkat rohani dan juga berkat jasmani, berkat Abraham, Ishak dan Israel turun dalam kehidupannya. Berkat Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai langkah hidupnya hari ini sampai selamanya. Kami serahkan tumbuh kembang anak ini ke dalam tangan Tuhan, dan Engkau Tuhan yang akan menuntun langkah hidupnya. Masa depan yang baik sudah Engkau rancangkan atas anak ini. Bapak, kami juga berdoa untuk kedua orang tuanya. Engkau yang memberkati hikmat daripada Tuhan, mendidik, memberi teladan, memberikan contoh di dalam takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Biarlah di tengah-tengah keluarga mereka boleh memberikan kasih Tuhan buat anak ini. Melalui perkataan, melalui perbuatan, melalui tingkah lakunya, anak ini boleh melihat Tuhan di dalam keluarga ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Sekali lagi kami serahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan, juga kedua orang tuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan anak ini. Haleluya, amin. Tuhan berkati. Saudara, silakan duduk, saudara. Ada beberapa kemuliaan yang harus disampaikan sebelum kita mengakhiri ibadah pagi hari ini. Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya akan menyampaikan beberapa warta jemaat sepekan, tapi sebelumnya ada pemberitahuan juga bahwa di tengah-tengah kita ada saudari kita dari STT Galilea. Jadi mereka praktek di tempat ini selama 2 tahun ya. Mulai minggu ini ya. Saudari Hewi dan Saudari Ika ya. Nanti mereka akan membantu pelayanan di tempat ini. Mereka datang hanya weekend aja. Jadi hari Jumat datang, nanti hari Minggu siang mereka kembali ke kampus ya. Selamat bergabung dengan gereja di tempat ini, dan biarlah Saudari Hevi dan juga Ika dapat membantu pelayanan dengan baik di tempat ini. Puji nama Tuhan, saya akan bacakan warta gereja sepekan. Yang pertama hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 ada doa puasa di tempat ini jam 9 pagi. Bagi Bapak Ibu yang ada waktu longgar boleh bergabung ya. Karena ini sangat penting ya, doa puasa itu. Kemudian yang kedua hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 Komsel keluarga nanti di tempat Ibu Markamah Pracimantoro jam 6 sore. Untuk pemimpin pujian nanti Bapak Susilo. Hari ini hadir Bapak Susilo? Oh ya, nanti diberitahu aja. Kemudian
Kemudian yang ketiga, hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026, ibadah Jumat ceria jam 4 sore di gereja. Nanti yang bertugas memimpin pujian Ibu Yeni, dan firman Tuhan nanti akan dilayani oleh Saudari Ika ya. Yang keempat, hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026, ibadah Youth jam 6 sore di tempat ini. Pemimpin pujian Saudari Fani dan firman Tuhan Saudari Hevi ya. Dan yang kelima, yang terakhir, kita akan ketemu lagi di hari Minggu ibadah raya tanggal 30 Agustus 2026 jam 9 pagi di tempat ini. Nanti yang bertugas pemimpin pujian Saudara Johan, singer nanti ada Ibu Nino, Saudari Oskaria, Ibu Supre, multimedia Saudara Sandro, Saudari Erin, kolektor Ibu Rahel, pembaca firman Tuhan Saudari David ya. Saya himbau juga Bapak Ibu yang belum bergabung dalam pelayanan, boleh kita welcome, kita sama-sama belajar untuk melayani Tuhan. Amin. Demikian warta gereja sepekan untuk menjadi perhatian kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita akan akhiri pada pagi hari ini. Kita akan naikkan satu pujian. Ini menjadi doa kita, saudara. Biar ini doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan, supaya kita diubahkan Tuhan. Kita pakai berdiri. Dia jamah segenap hidup dan yang baru. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Ya jamah, ya jamah segenap hidupku dan damai di hatiku. Setelah berubah dan Yesus jamah ku jadi baru. Kita naikkan sekali lagi dengan hati dan doa kita. Ya jamah hidupku dan beri damai dan damai di hatiku. Setelah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sekali lagi kita naikkan dengan sungguh-sungguh. Ya jamah hidupku dan damai di hatiku. Semua telah berubah, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah, semua telah berubah dan aku
bersyukur buat hari ini Tuhan. Kau sudah memberkati ibadah kami. Pujian, pengagungan, penyembahan kami biarlah ini berkenan di hadapan Tuhan. Korban syukur kami biar itu menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu untuk pelebaran kerajaan-Mu. Firman-Mu yang sudah kami terima menjadi satu kebenaran yang tertanam di hati kami, yang mengubahkan hidup kami Tuhan, supaya kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan akhirnya hidup kami diubahkan. Arah dan tujuan hidup kami berubah, prioritas hidup kami berubah untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini kami juga sudah menyerahkan anak Giovanna ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau terus berkarya atas keluarga di tempat keluarga ini. Kedua orang tuanya Tuhan menyertai, menuntun dalam mereka mendidik anak ini Tuhan. Dan kami percaya setiap kami yang sudah datang berhimpun kepadamu dengan sepenuh hati, kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga hidup kami diubahkan. Yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang mengalami beban persoalan yang Tuhan izinkan dalam hidup kami, Tuhan buka jalan. Ada jalan keluar yang terbaik dan tepat pada waktunya. Ada pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Dan kami pulang dari tempat ini lebih daripada pemenang. Yang usia lanjut berkati kesehatan, panjang umur, damai sejahtera, penyerta dan perlindungan-Mu. Yang memberikan keturunan juga berikan keturunan. Yang memberikan pasangan hidup beri pasangan hidup yang sepadan. Yang memberikan pekerjaan buka jalan, beri pekerjaan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat-Mu atas kami semua. Kau memberkati kesehatan setiap kami, memberkati usaha dan pekerjaan kami. Apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami Tuhan, Engkau yang membuatnya berhasil. Maka kehidupan kami akan menjadi berkat dimanapun kami berada, dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, kami berdoa untuk bangsa negara kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Pemerintahan bangsa ini dari pusat sampai dengan tingkat daerah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang menyertai mereka di dalam mereka menjalankan tugas dan kewajiban mereka. Kami berdoa Engkau memperlengkapi mereka dengan hikmat dan roh takut akan Tuhan. Engkau memberikan damai sejahtera atas bangsa kami. Jauhkan bangsa ini dari perpecahan, dari kerusuhan, dari orang-orang berniat jahat, dari teror, dari orang-orang punya rancangan jahat, rancangan terselubung atas bangsa ini. Kami memberkati bangsa kami Tuhan. Damai sejahtera turun atas bangsa kami. Bahkan Kau melawat bangsa ini dengan roh pertobatan, supaya banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Berkati juga kota kami Wonogiri, supaya Wonogiri aman, dipenuhi dengan damai daripada Tuhan. Pakailah staf gereja-Mu untuk menjadi saksi-Mu, menjadi terang, menjadi garam, berikan dampak yang baik. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari-hari ini mengalami bencana Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan Engkau campur tangan di dalamnya. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan bekerja di dalamnya mendatangkan kebaikan, supaya melalui setiap peristiwa yang terjadi mereka makin mengenal Tuhan, makin mencari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati gereja-Mu di tempat ini, di mana kami boleh berhimpun bersama, bertumbuh bersama untuk kami mempermuliakan nama-Mu. Biarlah tempat ini menjadi tempat perjumpaan saya pribadi dengan Tuhan. Ketika kami datang di tempat kami pulang, diubahkan Tuhan, mengalami jamahan Tuhan, hidup baru, dan mempermuliakan nama Tuhan. Mereka tidak bisa hadir hari ini juga Engkau menjamah mereka. Apapun yang menjadi kerepotan dan pergumulan mereka, Tuhan tolong. Kami percaya Engkau akan pakai setiap kami dan gereja-Mu di tempat ini untuk boleh membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan dan nama-Mu makin dipermuliakan. Kami rindu pelayanan mereka terjadi di gereja ini, mimpi-mimpi penglihatan Kau nyatakan, supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Lawatan boleh terjadi di gereja ini, pemulihan terjadi di gereja ini, kebangunan rohani terjadi di gereja ini, dan nama Tuhan makin dimuliakan. Terima kasih Bapak. Setelah kami beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, kami percaya pulang dengan berkat-berkat. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, mari kita angkat tangan dan arahkan pandang ke surga. Terimalah berkat terbaik daripada Tuhan. Tuhan Yesus Gembala Agung akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Terimalah berkat yang terbaik ini. Berkat Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini sampai dengan selamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya berkati, mari sama-sama katakan amin. Bapa, terima Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.